Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Kang Adul dalam program Tokoh Bicara. Sore ini kita akan berbincang tentang tema yang menurut saya cukup menarik, yaitu pilkada saat pandemi, demokrasi tak boleh mati. Nah, pemirsa Sultan TV, sore ini kita juga di Sultan TV sudah kehadiran dua tokoh yang akan jadi narasumber pada tema kali ini. Dua-duanya adalah tokoh penting ini di Banten ini. Kelasnya sudah kelas nasional sebetulnya, tapi masih pengen di kelas lokal aja di Banten ya. Baik, saya akan pertama sapa. Beliau adalah Kang Haji Agus Sutisna SIP MSI. Assalamualaikum Kang Agus. Waalaikumsalam. Damang Kang? Alhamdulillah sehat. Sibuk terus ya? Ya, mulai makin padat tensi. Padat ya. Baik. Nah, beliau ini adalah penjaga sekaligus steering bagaimana demokrasi khususnya di Banten agar tetap terjaga dengan baik. Nah, beliau adalah salah seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten. Nah, nanti akan berbincang lebih lanjut dengan beliau. Nah, di samping beliau ada Kang Rohman MA. Assalamualaikum Kang Rohman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, beliau juga ini adalah salah satu tokoh penting juga ini. Bagaimana para cendekiawan agar terus berkontribusi memajukan demokrasi khususnya di Provinsi Banten ya Kang Rohman ya. Beliau adalah sekretaris ISMI Orwil Banten. Sehat Kang Rohman? Alhamdulillah sehat Kang. Sibuk terus, apa kesibukannya nih selain di ISMI? Ngajar saya Kang. Oh, ngajar ya. Ngajar. Di kampus ya. Ngajarnya webinar aja kan. Oh online. iya, ini zamannya webinar ya sekarang. Zaman online, zaman virtual ya. Iya, virtual. Termasuk kita juga sekarang sedang virtual juga nih. Betul. Ya mudah-mudahan nanti program ini bisa mengedukasi sekaligus juga menginspirasi semua pihak terkait dengan bagaimana penyelenggaraan pilkada yang khususnya di Provinsi Banten. Hari ini kalau nggak salah Kang Agus ada 6 kabupaten kota sudah mulai dibuka tahapan ya. 4. Ada 4 kabupaten kota yang sudah secara serentak secara nasional sudah mulai dibuka tahapannya gitu. Baik, kita akan berbincang lebih jauh, lebih mendalam dengan kedua narasumber kita pada sore hari ini. Saksikan Tokoh Bicara selama 1 jam ke depan bersama saya Kang Adul dalam Tokoh Bicara. Baik, Sultan TV dimanapun Anda berada, pilkada serentak diputuskan akan tetap digelar pada 9 Desember 2020 meski di tengah pandemi COVID-19. Ada sekitar 270 daerah, kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia yang akan sama-sama menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Kenapa di era atau di tengah pandemi ini pilkada tetap dilangsungkan? Tentu saja ada beberapa alasan. Selain memang amanah dari Perpu nomor 2 2020 harus tetap berjalan, kemudian juga kita tidak bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Selain itu, ini juga ada hak rakyat bagaimana bisa memilih pemimpinnya setiap periodisasi. Dan yang lebih bagaimana roda tata kelola pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik. Nah, paling tidak alasan-alasan ini yang memicu atau yang mendorong
bahwa pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19 harus tetap dilakukan. Nah, Kang Agus mungkin sebagai pelaksana kegiatan nih ya, sudah merencanakan grand design dari mulai perencanaan nanti sampai pada pelaksanaan, bahkan juga pasca pelaksanaan. Bagaimana kita publik pengen tahu nih sejauh mana persiapan pilkada khususnya di Provinsi Banten, di wilayah Provinsi Banten. Silakan Bagus. Ya, terima kasih Kang Jala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sebetulnya kalau persiapannya sudah lama ya. Sudah lama. Nah, jadi sekarang ini sudah memasuki kira-kira hampir sepertiga tahapan lah. Nah, jadi sedikit saya ulang dulu ya bahwa pilkada pemilihan 2020 ini kan semula diagendakan tanggal 23 September ya. Tapi kemudian karena ada pandemi COVID ya, kemudian beberapa tahapan di bulan Maret itu sempat ditunda. Di bulan Maret itu ya ada 4 kegiatan ya, 4 kegiatan ditunda sekitar pertengahan Maret, lalu kemudian setelah terbit Perpu 2 tahun 2020 tahapan itu kembali dibuka, dilanjutkan. Jadi ini kan berdasarkan kesepakatan politik ya. Betul. Antara DPR RI, pemerintah dan seluruh komponen penyelenggara pemilu ya, KPU, Bawaslu dan DKPP. Nah, dimulainya lagi pada tanggal 15 Juni. Jadi kalau dihitung ke sekarang kita tahapan sudah berjalan, bahkan pemutakhiran data pemilih misalnya sebagai tahapan persiapan ya sebelum memasuki kontestasi itu saat ini sudah masuk ke tahap penyusunan DPHP ya, yang nanti akan dijadikan daftar pemilih sementara. Nah sekarang sudah berada di jenjang PPK, sedang direkap, diplenokan oleh teman-teman PPK. Kemudian pada saat yang sama beririsan ya, mulai hari ini 4 kabupaten kota di Banten yang melaksanakan pilkada juga sudah mulai membuka pendaftaran calon. Dan informasi pagi ini di Cilegon sudah ada 1 pasangan calon. Sudah daftar ya? Satu bakal pasangan calon. Kemudian di Tangsel juga sudah ada. Kemudian Pandeglang mungkin baru besok ya. Jadi kira-kira itu. Ya, jadi tahapan sebetulnya sudah dimulai lagi sejak tanggal 15 Juni. Jadi sekarang sudah memasuki ya mungkin sekitar 1/3 lah ya. Kita sudah atau 1/4 gitu ya sudah memasuki tahapan. Jadi sudah yakin lah kalau persiapan sudah matang kira-kira begitu Pak? Ya, jadi itu kan kurang lebih sekitar nggak nyampe 1 bulan saya kira, mungkin sekitar 2-3 minggu setelah Perpu 2 terbit, KPU kemudian kan menerbitkan PKPU nomor 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ya nomor 6 yang kita tahu PKPU inilah regulasi utama ya di bawah Perpu ya, di bawah undang-undang di bawah Perpu yang mengatur tentang bagaimana pemilihan dalam kondisi bencana non alam ini dilaksanakan. Jadi di situ cukup lengkap pengaturannya, semua tahapan diatur gitu ya, termasuk ya mungkin nantilah ya soal kampanye terutama ya, kemudian soal lain-lainnya itu diatur. Memang itu adalah bagian penting saya kira dari persiapan KPU RI dengan seluruh jajaran, dengan telah diterbitkannya bahkan telah ada perubahan 2 hari yang lalu PKPU 6 itu ada perubahan sedikit berkenaan dengan kampanye kalau tidak salah ya beberapa poinnya. Nanti kita akan tanya lebih jauh bagaimana perubahan terkait soal kampanye itu ya. Saya akan ke Kang Rohman. Kang Rohman ini kan selain di ICMI sekarang juga kan pernah ini ya menjadi salah satu kontestan pilkada ya pada saat di Kota Serang. Nah, sebelum lebih jauh saya menanyakan soal itu, gimana pandangan Kang Rohman terkait soal pilkada di tengah pandemi ini? Gimana sih ininya kira-kira hasilnya atau prosesnya seperti apa nanti? Ya, terima kasih Kang Adul. Jadi kami sebagai masyarakat saya kira kita pernah melakukan beberapa kali webinar terkait dengan ini. Dan tentu saja ada pro dan kontra di tengah masyarakat. Pertama yang kontra tentu saja mengkhawatirkan pilkada di saat pandemi ini sangat riskan dilakukan karena mereka khawatir penyebaran virus ini justru terjadi gitu kan. Nah, tapi pada saat yang sama kita juga harus memahami bahwa ada hak-hak warga negara, hak-hak politik warga negara yang itu harus disalurkan 5 tahun sekali ya, terkait dengan pergantian kepala daerah ini. Dan ada pertimbangan lain, misalnya ketika masyarakat yang kontra itu mengatakan bahwa kalaupun misalnya kita mencontoh katakan Korea Selatan ya,
Korea Selatan juga melakukan pemilu di saat pandemi, tapi grafik atau kurva COVID itu sudah mulai landai, sudah mulai turun. Tapi ketika di Indonesia ini justru kan sedang puncak-puncaknya nih. Nah, tapi kita tetap optimis bahwa pemerintah kan sudah mencanangkan new normal ya. Adanya kebiasaan baru yang harus masyarakat pahami dan masyarakat lakukan, misalnya saja penggunaan masker. Saya kira insya Allah ya tidak akan terjadi penyebaran yang meluas jika kita semua masyarakat khususnya dan penyelenggara itu bisa mencontohkan bagaimana pelaksanaan new normal itu di lapangan. Misalnya saja tentang penggunaan masker setiap hari di lapangan. Itu kan yang kita ketahui kan tahapan verifikasi faktual, misalnya calon independen itu kan ditanya kan. Nah, PPDP itu kan sudah melakukan itu. Mereka sudah melakukan coklat ya, coklat. Kemudian mereka menggunakan APD ya, seperti face shield dan masker. Dan itu sangat berguna sekali untuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa sebetulnya ini memang ada virus gitu ya, tapi kita bisa kendalikan jika kita menggunakan atau mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Baik, Kang Agus, tadi disampaikan oleh Kang Rohman, ternyata di publik, di masyarakat itu kan ada katakanlah dua kubu, dua kutub antara yang oke dan tidak terkait soal keriskanan penyelenggaraan pilkada kali ini. Nah, bagaimana KPU menjawab kerisauan publik itu supaya mereka sama-sama optimis dalam satu kutub yang sama gitu? Gimana? Oke. Pertama saya kira tadi ya yang sudah saya sebutkan, pertama KPU dengan KPU RI tentu saja ya sebagai regulator pimpinan kita. Pertama dengan sigap menerbitkan PKPU nomor 6 tadi itu. Nah, PKPU nomor 6 ini adalah PKPU yang mengatur secara detail bagaimana pemilihan dilaksanakan dalam kondisi pandemi. Itu cukup lengkap gitu ya, semua tahapan dimulai dari pembentukan PPK PPS yang waktu itu sempat tertunda, coklit, bahkan sampai nanti di pasca pemungutan penghitungan suara. Yang kedua, dengan melalui berbagai surat edaran dari KPU RI, kami sebagai penyelenggara memang diperintahkan ya untuk betul-betul mematuhi protokol kesehatan. Sebagaimana diatur dalam PKPU ya, berdasarkan koordinasikan dengan gugus tugas tentu saja. Nah, dan untuk itu kemudian di seluruh tahapan yang sudah dilaksanakan itu semua dilakukan. Kang Jala ya. Kang Adul atau Kang Jalan nih saya panggilnya? Kalau di sini Kang Adul. Oh, Kang Adul itu ya. Jadi ya Kang Adul ya. Misalnya tadi yang sudah disebut Kang Rohman itu, misalnya pada saat kita melakukan coklit. Nah, masyarakat kan juga sudah kita sampaikan. Seluruh PPDP di Banten ini ada 9.040 PPDP. Karena satu PPDP itu mencoklit pemilih di satu TPS. Nah, itu diwajibkan misalnya seluruh PPDP sebelum turun itu melakukan rapid test. Ya, tentu ada sempat beberapa PPDP yang menolak gitu ya. Dengan berbagai macam alasan, takut dan khawatir dan sebagainya. Tapi alhamdulillah jalan kan. Artinya 9.040 petugas PPDP kita yang turun ke lapangan kemarin itu dipastikan pada saat turun dalam kondisi sehat. Karena mereka sudah dilakukan rapid test dan hasilnya negatif semua kan, tidak ada yang reaktif lah. Ada yang sempat reaktif tidak boleh turun gitu kan, harus diganti. Nah, yang kedua di lapangan teman-teman PPDP ini sama dengan teman-teman yang melakukan verifikasi faktual ya. Itu minimal menggunakan tiga APD ya, yang minimal. Yang pertama adalah masker, yang kedua sarung tangan, dan yang ketiga face shield. Dan itu alhamdulillah jalan. Nah, prestasi ya, kalau kami sih menganggap ini prestasi ya, prestasi internal tentu saja. Sampai PPDP selesai bertugas tanggal 13 Agustus, tidak ada satupun Kang Rohman kasus ya bahwa akibat kegiatan coklit ada yang terpapar atau yang sering dikhawatirkan orang muncul klaster baru gitu ya, klaster pilkada lah, klaster coklit. Alhamdulillah, padahal yang dicoklit itu Kang Adul se-Indonesia itu 107 juta pemilih di 270 daerah itu ya. Di Banten saja kan sekitar 3,4 jutaan. Alhamdulillah sampai tanggal 13 Agustus selesai coklit tidak ada satupun kasus ya, yang diberitakan di seluruh Indonesia, bukan cuma di Banten, ada yang terpapar. Alhamdulillah. Itu artinya kan kita sudah membuktikan dalam satu tahapan yang cukup krusial sebetulnya kan, karena PPDP itu kan harus ketemu dengan orang. Ya, harus ketemu dengan ratusan orang lah begitu. Satu TPS kan maksimal bisa sampai 500 orang. Alhamdulillah
aman ya sampai hari ini, tidak ada jadi berita di seluruh Indonesia terpapar karena kasus karena kegiatan coklit. Nah, Kang Rahman gimana ngelihat tingkat sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara dalam ini KPU, provinsi maupun kabupaten kota termasuk juga pusat terkait dengan perubahan-perubahan di masa pandemi pilkada ini? Apakah sudah cukup sampai kepada publik atau memang ada masukan untuk penyelenggara? Silakan. Ya, saya kira terkait dengan sosialisasi pelaksanaan pilkada tanggal 9 Desember ya, Kang. Kita masih melihatnya belum maksimal gitu. Tentu saja ini bukan hanya tanggung jawab KPU ya, sebetulnya sosialisasi itu kan ada partai politik misalnya kan, kemudian juga ada calon, itu juga mereka punya kewajiban yang sama gitu untuk mensosialisasikan pilkada ini. Nah, jadi ke depan Kang Agus, saya juga berharap ada keterlibatan dari ormas ya, ada keterlibatan dari ormas semacam MUI, kemudian HMI gitu ya, kemudian FSPP di tingkat pesantren gitu ya, untuk sama-sama mensosialisasikan pilkada 2020 ini gitu. Nah, sementara ini belum, karena mungkin juga tahapannya baru ini ya, baru pendaftaran calon gitu kan. Nah, nanti setelah pendaftaran calon itu kan ada undian nomor urut. Nah, itu yang nanti akan digencarkan itu setelah itu, saya kira. Baik, itu kan itu sebuah harapan ya dari teman-teman stakeholder yang lain. Memang ini agak berbeda nih, agak sunyi memang kondisi kita pilkada kali ini, karena COVID atau karena apa. Tapi yang pasti kita tidak boleh pesimis tadi kata Kang Rahman. Kita tetap optimis, apalagi penyelenggara, masyarakatnya tetap optimis. Nah, kita akan lanjutkan dialog kita pada segmen berikutnya. Tetap di Tokoh Bicara. Cukup pincar. Iya. Jadi di samping memang ada pembatasan. Iya. Misalnya sosialisasi ke tokoh masyarakat. Baik, pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjut pada segmen yang berikutnya. Kang Agus, tadi kita akan lanjutkan terkait soal keinginan stakeholder ini bagaimana mensupport penyelenggara ya agar sosialisasinya lebih masif lagi dan publik lebih banyak tahu tentang kondisi bagaimana penyelenggaraan pilkada di tengah-tengah pandemi COVID ini. Nah, ada upaya kira-kira ke depan bagaimana melibatkan stakeholder, HMI dan yang lain-lainnya? Ya, jadi kalau upaya melibatkan stakeholder utama terutama ya,
kelompok-kelompok masyarakat strategis lah ya, kayak Ormas dan LSM dan lain-lain. Secara terbatas sudah mulai sebetulnya Kang, sudah mulai dilakukan oleh teman-teman kabupaten kota. Karena ini kan pilkadanya memang pilkada bupati dan wali kota ya, jadi bukan pilgub ya, sehingga dalam konteks pelaksanaan di lapangan memang kami hanya punya kewenangan memberikan arahan gitu ya, melakukan supervisi. Arahannya itu yang pasti. Tapi memang sejauh ini sudah hanya saja memang belum cukup masif barangkali ya. Yang saya tahu misalnya kami juga mutar keliling ya di 4 kabupaten kota ini ikut memberikan materi. Nah misalnya yang sudah itu pesertanya tokoh masyarakat gitu kan ya, kemudian para alim ulama, pemuda dan lain-lain. Hanya memang kalau yang sifatnya kerjasama misalnya memang kelihatannya belum dimulai kelihatannya ya. Mudah-mudahan sih, karena kalau kami sudah jelas mengarahkan memang sebisa mungkin melibatkan peran-peran strategis dari kelompok-kelompok masyarakat. Betul. Karena kalau sekedar menjadi peserta kan kira-kira tanggung jawabnya agak kurang lah kira-kira kan itu ya. Kalau terlibat menjadi bagian dari pelaksana ya kegiatan sosialisasi, kita harapkan memang tanggung jawabnya menjadi tinggi. Yang kedua memang ada kendala ya dalam pengertian bahwa memang sosialisasi sekarang ini kan akhirnya juga dilakukan dengan pembatasan-pembatasan. Nah, ini kan sesuai dengan perintah protokol kesehatan kan. Misalnya ya kalau sosialisasi dilakukan katakanlah di aula kecamatan yang kapasitasnya 50 orang, maka kita tidak boleh mengundang peserta lebih dari 25 misalnya kan itu ya. Duduk juga berjarak seperti biasa ya, dan kita sudah lakukan itu semua. Dan mungkin memang bukan mungkin, saya kira ini memang harus kita lakukan sebagai tadi Kang Adul menyampaikan di awal, bagaimana KPU meyakinkan publik gitu ya supaya publik tidak khawatir dengan pilkada ini menjadi klaster baru. Ya di antaranya ya kita patuhi protokol itu termasuk dalam konteks sosialisasi. Nah lalu kemudian berikutnya sosialisasi virtual. Ya, ini juga dilakukan sudah oleh teman-teman. Dan ini kemudian menjadi pilihan penting sekarang ini Kang. Menjadi pilihan penting ketika sosialisasi luring istilahnya ya, sosialisasi tetap muka langsung, ada pembatasan-pembatasan, maka opsi berikutnya kan kita melakukan daring. Tetapi kan kita tahu lah, sosialisasi melalui daring ini apalagi ke masyarakat grassroots di perkampungan, pedalaman, kan tidak selalu bisa diakses dengan baik gitu ya. Jadi memang ada kendala, tetapi saya kira ini adalah tantangan yang terus kita coba hadapi dengan baik. Kita coba berbagai macam cara gitu ya, supaya bisa memaksimalkan sosialisasi sekaligus pendidikan pemilih ini ke masyarakat. Oke, baik. Nah, Kang Rahman, ICMI itu kan strukturnya kan dari provinsi, kabupaten, kota kan ya, sebetulnya sudah cukup rapi ya. Sampai kecamatan. Sampai kecamatan bahkan. Jadi kalau seandainya pemahaman tentang regulasi dan pelaksanaan pilkadanya itu masuk ke teman-teman ICMI, saya pikir ini akan lebih banyak membantu. Jadi nanti kerjasamanya tidak selalu harus bareng-bareng kan, tapi minimal pemahaman terkait soal regulasinya itu sudah dipahami oleh semua pihak. Nah, Insya Allah nanti kita ini apa masukan ICMI? Ya pertama itu sosialisasi lebih intensif lagi kan, lebih digiatkan lagi, dan saya yakin itu nanti akan ada program-program tersebut setelah calon ditetapkan dan dapat nomor urut. Nah, ICMI alhamdulillah kemarin komunikasi Kang, kita dengan Kabupaten Serang. Ya. Kebetulan ICMI ada acara pengabdian kepada masyarakat di pulau-pulau terpencil. Jadi kemarin kita ke Pulau Panjang, rencananya tanggal 19 September nanti kita ke Pulau Sangiang dan ke Pulau Tunda. Nah, kita bawa agenda ke pulau-pulau tersebut. Pertama agenda tentang sosialisasi atau tentang COVID ya Kang, agar masyarakat tuh aware gitu ya, sadar dan bahwa kita ini sedang ada virus di sekitar kita. Oleh karenanya mereka harus terbiasa dengan misalnya menggunakan masker, cuci tangan lebih sering dan lain sebagainya. Nah termasuk ke Pulau Tunda nanti Oktober. Jadi kita juga kalau ke Pulau Tunda nanti kita sudah komunikasi dengan Ketua KPU Kabupaten Serang. Insya Allah ya kita ada kerjasama untuk sosialisasi tentang pilkada. Oke, baik. Nah, Kak Agus, saya ingin lebih teknis nih terkait soal bagaimana teknis kampanyenya nih kan. Tadi katanya sudah diatur tuh kan di PKPU-nya. Gimana grand design-nya kampanye? Apakah masif seperti yang sebelum ada pandemi atau memang berbeda? Di mana kalau ada perbedaan itu? Silakan. Secara prinsip misalnya kalau kita bicara metodenya ya, metode kampanye tidak berubah sebetulnya. Jadi pointer-pointer prinsipnya termasuk rapat umum masih disebut. Rapat umum masih ada. Karena rapat umum itu bukan kegiatan yang tidak termasuk dilarang, kira-kira kan itu. Ya. Tapi jumlah gimana jumlah? Nah itu dia. Jadi yang mau saya katakan kalau metode tidak berubah sebetulnya. Mulai dari rapat umum, pertemuan terbatas, dialog publik ya, termasuk debat dan lain-lain.
Tapi semua kegiatan, semua bentuk, semua metode kampanye itu memang diberikan rambu-rambu. Pembatasan-pembatasan lah lebih tepatnya. Apa itu detailnya tuh pembatasan? Misalnya pembatasan itu terkait dengan ruang misalnya. Nah, ruang itu misalnya untuk pertemuan terbatas, dialog publik itu harus di ruang tertutup. Kemudian kapasitas ruang tertutup itu tidak boleh maksimal 50 orang. Nah, maksimal 50 orang ini juga kemudian ada variabel lain. Kan kita bisa saja 50 orang kalau gedungnya gede, gimana kalau gedungnya kecil, gimana kan itu ya. Ada variabel lain yaitu pengaturan jarak. Jadi 50 orang maksimal itu juga harus dikombinasi dengan pengaturan jarak duduk yang minimal harus 1 meter antar peserta. Nah, itu antara lain. Yang dulu kan tidak ada. Ya, tidak ada kegiatan-kegiatan kampanye dibatasi seperti jarak. Apalagi bicara rapat umum. Rapat umum itu kalau tidak salah ya di perubahan PKPU nomor 6 itu kemarin baru 2 hari yang lalu terbit. Misalnya itu dilakukan di ruang terbuka, tetapi maksimal jumlah peserta 100 orang. Oh, 100. Gitu kan? Nah, ini kan sesuatu yang jauh sekali berbeda. Lalu kemudian penyerahan atau pembagian bahan kampanye. Wah, itu bahan kampanye misalnya berupa stiker gitu kan atau apa gitu. Itu dipastikan mesti disinfeksi dulu. Nah, jadi bahan-bahan itu ketika diberikan ke masyarakat dia harus dipastikan steril gitu ya dari potensi Siapa COVID. yang melakukan sterilisasi itu? Ya siapa? tentu saja tim kampanye. Karena itu kan mereka yang melakukan kampanye kan. Maksudnya orang partai atau orang calon dari calon atau? Ya tim kampanye itu berarti kan dia orang ya tim sukses kan? Ya. Nah, bagaimana KPU memastikan bahwa tim sukses itu sudah melakukan sterilisasi terhadap bahan-bahan itu areanya Panwas ya. Areanya Bawaslu nanti. Lah iya kalau semua KPU yang ngerjain nanti Bawaslu ngerjain apa kan? Berarti Bawaslu masuk wilayah itu ya nanti. Oh iya, masuk wilayah itu ya untuk memastikan bahwa semua APD itu aman ya. Bahkan termasuk yang tadi kan bahan ya. Kemudian ada APK kan, alat peraga kampanye ya. Kang Roman kan punya pengalaman. Itu pemasangan juga sama. Jadi ketika dipasang disinfeksi dan lain-lain. Lalu kemudian debat publik, misalnya debat publik yang dilakukan di televisi ya, di studio misalnya, itu juga sama. Jadi disarankan tidak membawa pendukung gitu kan. Bahkan yang hadir itu cukup pasangan calon, kemudian tim sukses secara terbatas gitu kan. Jadi memang banyak sekali pembatasan-pembatasan yang itu membedakan praktik kampanye ya yang akan terjadi dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Baik, ini memang fenomena memang sebuah kenyataan lah ya yang harus kita hadapi bersama. Nah, Kang Rohman pasti ngelihat beberapa tadi yang digambarkan oleh Kang Agus, rapat umum dibatasi maksimal 100, kemudian juga beberapa hal juga dibatasi. Nah, ini kan akan berpengaruh terhadap bagaimana partisipasi publik. Partisipasi publik itu kan dipengaruhi dengan mereka tahu, itu kan mereka mau dan mereka mampu kan. Nah, ini prediksinya Kang Rohman nih di IJMI, pilkada dengan di tengah pandemi ini berapa kira-kira persentase publik untuk mengikuti ini pilkada? Saya kira ya kita di angka optimis saja. Ya. Jadi kita optimis 75% lah ya. Sesuai target ya, targetnya 75. Kalau target nasional sebenarnya masih 77,7. Nggak berubah lah ya. Nggak berubah kalau target nasional ya. Tapi kita sebetulnya di Banten juga kita realistis lah ya. Betul. Artinya sekarang target dalam pengertian sebagai sesuatu yang mesti dikejar, rasa-rasanya dalam situasi sekarang menurut saya pribadi, ini bukan resmi KPU, menurut saya pribadi rasa-rasanya memang tidak harus menjadi prioritas utama gitu loh. Karena sekarang ini kan prioritas utama kita adalah bagaimana pesta demokrasi ini dapat dijalankan. Pada saat yang sama kesehatan dan keselamatan warga tetap terjaga kan. Nah, itu yang penting. Kan itu kan, karena toh angka partisipasi pemilih kan tidak menentukan apa-apa kan. Dalam pengertian meskipun hanya 50% pun kan calon terpilih kan tetap sah gitu ya. Jadi bukan tidak penting maksud saya mengejar target itu, bukan tidak penting memasang target partisipasi tinggi, tetapi kita realistis lah ya, daripada kemudian besok lusa gitu kan sosialisasi kampanye besar-besaran, tidak dilarang, tidak ada pembatasan, seminggu kemudian muncul klaster baru. Akhirnya ketika klaster baru terjadi di satu daerah kan Perpu kan mengingatkan juga kalau kondisinya tidak memungkinkan pilkada ini bisa ditunda kembali. Di Perpu 2 kan begitu ya, ada klausul di mana kalau pandemi ini belum dinyatakan berakhir atau pandemi ini sama sekali tidak menunjukkan kurva mereda gitu, melandai, mungkin saja pilkada ini malah ditunda kembali jadwalnya. Karena itu menurut saya
Yang penting sekarang adalah bagaimana seluruh tahapan, ya, termasuk sosialisasi kampanye dilakukan, tetap secara normal dalam pengertian sebagaimana biasa bisa dilakukan, tetapi dengan menjaga kesehatan dan keselamatan warga. Karena itu kuncinya. Ya meskipun ya target ya tetap kita upayakan gitu ya, tetapi sekali lagi menurut saya pribadi sih kita jangan Kalau saya sih optimis sih, karena gini ya, masyarakat kan gimana? lebih banyak di rumah sekarang kan. Itu pertama. Jadi tinggal tim sukses dan jajaran KPU di bawah itu memberi motivasi saja. Nah, gitu, ini malah jadi mantap ini. Jadi Iya. bukan KPU yang optimis ya. Kalau masyarakat yang optimis, wah, itu terima kasih. Justru Makanya, kita iya. menyemangati KPU nih kan, Iya. supaya tetap optimis gitu. Itu yang penting ya, bahwa kita semua memang harus optimis. Iya. Nah, kenapa saya tanyakan soal partisipasi publik? Itu kan terkait soal kualitas pilkada sebetulnya kan. Iya, iya. Jadi kualitas pilkada itu bukan sekedar bagaimana calonnya berkualitas, kemudian juga penyelenggaranya berintegritas, kemudian juga pemilihnya yang tinggi kan. Nah, itu semua kan harus dijaga oleh penyelenggara kan. Iya. Gitu. Nah, ini kan kondisi COVID ini tentu akan mempengaruhi terkait soal partisipasi publik gitu. Nah, Kang Rahman tadi sudah optimis lah. Ya, berapa Iya. persen? 75. 75% Iya. ya. Tapi harus disupport oleh Kang Agus sebagai penyelenggaranya gitu. Bukan cuma Optimisme. disupport, malah seharusnya kan kami yang mengatur. Tapi sekali lagi kami tetap juga realistis gitu ya. Jadi jangan sampai, maksud saya gini Kang Adul, jangan sampai kita terobsesi mengejar target, katakanlah 77,9%, tapi kemudian dengan mengabaikan protokol kesehatan. Iya. Kan boro-boro target, pilkada aja bisa ditunda. Iya. Kalau atau teknis pemilihannya gitu yang dirubah atau pakai daring atau gimana gitu. Oh enggak, itu juga sudah diatur di PKPU kita. Ada. Itu Ada e-voting ketentuan-ketentuan baru. Belum. Kita menyebutnya sebagai 9 hal baru yang akan ada di TPS pada tanggal 9 Desember. Nah, ada 9 hal baru Kang Adul. Apa itu? Yang 9 Pertama, jelas jumlah pemilih di TPS maksimal hanya 500. Pilkada sebelumnya kan 800, bisa 800. Sekarang dibatasi 500. Maksimal 500. Kemudian dia bagaimana supaya tidak berjejal datang ke Ah, tempat. maksudnya kan itu. Nah. Ini kan mengurangi potensi kerumunan. Yang kedua, nanti akan ada pengaturan waktu, pengaturan kedatangan. Ya, kita secara teknikalnya belum sampai ya, tetapi jelas akan ada pengaturan waktu kedatangan. Apakah itu nanti diatur di C6 atau bagaimana oleh KPPS, yang pasti akan ada pengaturan. Jadi orang tidak datang sekaligus, tidak bergerombol, tidak berkerumun. Kemudian yang ketiga, kita mengenal istilah KPPS sehat. Jadi seluruh petugas KPPS, lagi-lagi Kang, pertama dirapid semua, mereka dirapid dulu. Oke. 7 orang KPPS, 2 Linmas itu dirapid dulu. Yang terbukti reaktif tidak boleh bekerja, dia harus segera diganti. Lalu pada saat bekerja mereka menggunakan face shield, masker, sarung tangan. Nah, di samping Ya, protokol kesehatan lah ya. protokol kesehatan dilakukan. Yang keempat itu konsep TPS sehat. Jadi TPS itu dilakukan disinfeksi. Jadi sebelum, kemudian di pertengahan dan di akhir dilakukan sterilisasi lah. Kemudian berikutnya lagi pemilih juga itu diwajibkan nanti ya, diwajibkan supaya menggunakan masker. Ya, dari rumah sudah menggunakan masker gitu ya, datang ke sana karena ini kan sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah juga ya. Nah, kemudian jika ada pemilih yang pada saat masuk TPS lupa nggak bawa masker dan lain-lain, KPU akan memfasilitasi. Ya, tetapi hanya untuk mereka yang lupa gitu ya. Nah, yang itu, tidak ya. bawa gitu. Nah, itu mungkin ya Kang Rahman, kita pengen ya semua pemilih itu diberikan itulah apa namanya masker lah ya. Masker, ya. Gitu. Kemudian hand sanitizer yang udah pasti ada di lokasi kan gitu ya mestinya ya. sanitizer, iya. Itu gimana menurut Kang Ya, nggak Rahman? apa-apa, bagus itu. Dan bahkan menurut saya sih ini kreativitas dari tim sukses ya. Oh, bukan dari penyelenggara. Penyelenggara bisa, KPU menyediakan masker kan? Karena kalau dari peserta khawatir itu terjadi soal apa? Tidak sterilisasinya, kemudian ada keterpengaruhan pemilih Iya. gitu. Secara kesehatan steril, tapi Ya. secara politik Nah, enggak. itu, itu kan khawatirnya. Jadi gimana kalau diusulkan ke penyelenggara saja penyediaan APD itu? Karena memang kan APK juga kan dari ini ya, Betul. dari KPU yang membuatkan. Siap nggak itu Gitu. Kang Agus? Kami menyiapkan semua. Ya, hanya tinggal hitung-hitungannya itu kan ada di kabupaten kota ya. Iya, Apa betul. biaya anggaran masker itu apakah 100% untuk seluruh TPS atau hanya berapa persen itu yang saya belum tahu persis, tetapi rata-rata sih memang tidak nyampe 100% karena masker ini kan sekarang saja sudah jadi kebijakan pemerintah, tidak ada pilkada pun kan orang harus pakai masker kan kira-kira begitu. Cuma Oleh ini karena bukan khusus kan? karena pilkada, kan? Jadi maskernya masker khusus pilkada gitu kan? yang pasti jangan sampai masker di sini partai di sini calon Iya, ya boleh. iya, Ya. iya. Nah, itu namanya Itu. melanggar aturan kan Iya. gitu ya. Jadi Iya.
pastinya masker di TPS itu pribadi-pribadi ya para pemilih, tapi kemudian KPU juga akan membantu, terutama buat warga yang datang lupa gitu ya, tidak pakai atau datang ke sana menggunakan masker bergambar pasangan calon. Nah, pada saat itu kan sudah nggak boleh. Ya, tanda-tanda simbol-simbol yang berkaitan dengan upaya pemenangan pasangan calon kan sudah nggak boleh. Mungkin kalau ada masyarakat yang datang ke sana pakai masker itu nanti diganti maskernya. Gitu. Tolong copot maskernya, kantongin, dipakein masker yang disiapkan oleh KPU. Nah, kemudian ini juga Kang Adul, dulu kan tinta tuh dicelupin kan? Nah, ini yang 9 hal baru itu. Sekarang? Nah, sekarang disemprotin ya, ditetesin gitu ya. Kalau dulu kan ada ini ya kita celupin. Nah, kalau sekarang dicelupin nanti kita bisa bacakan virus di dalam itu. Makanya sekarang ditetesin. Ditetes. Ada alat tetesnya ya. Nanti disiapkan, termasuk paku itu setiap ini disterilisasi ya, paku coblosan itu. Jadi sudah disiapkan ya, secara teknis di PKPU kita sudah diatur. Tentu nanti akan ada pengaturan yang lebih teknis lagi barangkali ya menjelang penghitungan suara. Tapi di PKPU 6 saya kira sudah cukup jelas. Ya, tapi kan kita sudah menghitung bulan lah ya, tinggal beberapa bulan lagi alat-alat media kampanye itu seperti yang disampaikan oleh Kang Agus itu di lapangan sebetulnya tidak terlalu banyak terlihat gitu, baik melalui spanduk maupun juga banner-banner gitu ya, pamflet-pamflet. Sebetulnya itu penting, misalkan pemilih jangan takut ke TPS karena aman gitu kan, sudah terlindung dengan bla 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 gitu. Nah itu kan pengen sebetulnya gitu kan Kang Roman ya. Itu kenapa kok agak lambat kalau ini? Ya, saya kira ya kalau bentuknya APK tentu nanti itu akan menjadi kewenangan ya masing-masing pasangan calon nanti setelah ditetapkan. Nah, sementara kalau KPU sendiri memang alat peraga sosialisasi kita sudah disebar, hanya memang lagi-lagi memang belum cukup masif. Mungkin teman-teman kabupaten kota juga menunggu tahapan ini ya, menunggu tahapan sambil berjalan penetapan pasangan calon dan seterusnya. Sehingga himbauan-himbauan tadi yang Kang Adul sampaikan, saya kira ini masukan bagus, saya kira ya, kami juga akan sampaikan. Meskipun ya secara terbatas sudah juga ya kita lakukan, tetapi memang dalam bentuk banner, baliho gede gitu ya, misalnya, yuk masyarakat nggak perlu takut, nggak perlu khawatir gitu kan. Ya nanti kita akan, saya kira ini masukan yang bagus ya. Kami mengakui memang ini belum kelihatan cukup masif lah. Baru sebatas pada tadi itu melalui berbagai media daring, kemudian spanduk-spanduk yang masih normatif gitu ya, soal pemberitahuan 9 Desember. Nah, Kang Rahman, penting kan menjaga bagaimana output pilkada ini kan melahirkan pemimpin yang berkualitas kan, pemimpin yang diharapkan oleh masyarakatnya gitu. Tentu saja ini akan terkait dengan beberapa aspek tadi ya, dengan bagaimana kualitas penyelenggaraannya, bagaimana pemilihnya, bagaimana juga calonnya kan gitu. Nah, kita akan saya tanyakan soal itu nanti setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama Sultan TV di Tokoh Bicara.
Baik, pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, kita masih lanjut di segmen berikutnya. Saya akan menyambung tadi pertanyaan yang sempat terputus karena jeda kepada Kang Rohman. Kita akan melahirkan pemimpin yang diharapkan oleh rakyat melalui pesta demokrasi yang disebut dengan pilkada. Seberapa yakin kira-kira dengan pilkada di tengah pandemi COVID ini bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas? Saya kira kita sebagai masyarakat ya harus tetap optimis ya, bahwa pilkada ini adalah media untuk mencari sosok pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat ya, yang berkualitas, yang memiliki kapabilitas dan lain sebagainya. Nah, jadi masyarakat saya kira sudah semakin cerdas, masyarakat sudah semakin bisa memilih ya tanpa ada intervensi atau intimidasi, insya Allah ya, karena ya kualitas pendidikan kita akan sudah semakin baik gitu kan, dan masyarakat semakin belajar banyak lah ya dari ya beberapa peristiwa-peristiwa sejarah sebelumnya itu. Saya kira masyarakat bisa menentukan pilihan tanpa ada intervensi atau intimidasi dan lain sebagainya gitu. Jadi tetap insya Allah masyarakat bisa memilih yang terbaik. Begitu ya. Iya. Amin, mudah-mudahan. Iya. Nah, Kang Agus sebagai penyelenggara baik di provinsi, kabupaten, kota, tentu kan harus mengawal beberapa tahapan itu kan. Karena itu bagian dari menjaga kualitas pilkada, di dalamnya ada kualitas demokrasi. Nah, ada beberapa tahapan itu menurut KPU yang paling krusial, yang itu akan berpengaruh terhadap terjaganya kualitas pilkada itu, kira-kira di tahapan apa itu Kang Agus? Sebetulnya semua tahapan punya ciri khasnya sendiri-sendiri ya. Maksud saya semua tahapan juga punya potensi bisa mempengaruhi kualitas satu pilkada. Misalnya kita mulai bicara di tahapan awal ya, soal pemutahiran data pemilih. Kalau data pemilih kita nanti ya, DPT yang kita kelola nih selama beberapa bulan, misalnya tidak berkualitas, itu juga kan akan tidak berkualitas. Itu misalnya masih terdapat data pemilih ganda banyak, gitu kan. Banyak orang, anak-anak atau masyarakat yang sudah 17 tahun atau TNI Polri pensiun sudah menjadi pemilih baru tapi belum masuk misalnya kan, itu juga bisa mempengaruhi kualitas pilkada kan. Kemudian masa kampanye sama lah ya, misalnya kalau kami kan jelas ya, kepentingan yang sangat prioritas kami sekarang sebagai penyelenggara adalah bagaimana sekali lagi pesta demokrasi ini artinya sisi elektoralnya dapat kita lakukan. Ya, bukan hanya prosedural gitu ya, tetapi juga substantif. Tetapi pada saat yang sama kita juga bisa memastikan kesehatan dan keselamatan warga terjaga. Nah, sementara dengan protokol kesehatan yang diberlakukan ini kan akan ada pembatasan. Bahkan sudah terjadi pembatasan, dan ini akan berdampak misalnya pada saat kampanye mungkin lagi-lagi akan kecenderungannya akan berkurang orang yang kemudian bisa hadir, kemudian bisa memahami visi misi para calon dan lain-lain. Ini kan juga sama bisa mempengaruhi kualitas hasil pemilu, sehingga jangan-jangan karena kampanyenya amat sangat sedikit gitu ya, kampanye tidak terlalu masif, jangan-jangan nanti soal visi misi ya dari para calon yang kemarin-kemarin kita anggap sebagai prioritas begitu, jangan-jangan dianggap tidak penting gitu loh. Ya, karena ini kan terjadi berbagai macam pembatasan. Padahal kan di PKPU yang perubahan kemarin yang baru 2-3 hari yang lalu itu jelas salah satu isi dari visi misi para calon itu harus juga menyertakan di situ tentang bagaimana visi mereka menyelesaikan ini pandemi COVID ini kan. Ini mesti masuk ya. Nah, khawatirnya justru dengan situasi seperti ini masyarakat tidak terlalu aware gitu ya. Akhirnya yang terpilih ya udahlah, yang penting kelihatan mukanya gitu ya. Kemudian ya jadi semua tahapan saya kira ada potensi bisa mengurangi kualitas pemilu ya, pemilihan, termasuk nanti di ujung ya, pada saat pemungutan suara. Tapi saya setuju dengan Kang Rohman, kita tetap optimis ya. Kami dari sisi penyelenggara sudah memastikan kita akan jaga integritas kawan-kawan kita semua ya. Kami akan jaga integritas diri kami. Kemudian kita akan pastikan protokol kesehatan juga diberlakukan, aspek-aspek elektoral juga secara normal tetap kita upayakan maksimal begitu, sehingga hasil yang diharapkan oleh masyarakat juga sesuai dengan harapan banyak orang. Oke, Kang Agus. Nah, saya kembali ke Kang Rohman. Kang Rohman, baik kondisi normal maupun yang tidak normal, kan upaya dari beberapa kontestan untuk melakukan sebuah kecurangan atau pelanggaran terhadap pesta demokrasi itu kan pasti akan terjadi. Nah,
kemungkinannya gimana kalau menurut Kang Rahman di pilkada di tengah pandemi seperti begini, apakah itu akan normal saja seperti pilkada-pilkada sebelum COVID? Ya, saya kira itu kan yang namanya kontestan itu kan pengen menang. Pengen menang. Semua pengen menang gitu kan. Ya. Sehingga mereka akan memanfaatkan potensi sekecil apapun ya, atau lubang kecil sekecil apapun untuk dimasuki gitu kan. Nah, oleh karenanya mereka akan gunakan segala cara ya untuk menang gitu. Nah, tapi ya tentu saja kontestan yang bertanggung jawab, kontestan yang punya integritas itu adalah kontestan yang bisa untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk misalnya menjauhi money politik, ya kan? Karena sangat rentan sekali, ya apalagi incumbent kan punya potensi yang sangat besar untuk memanfaatkan misalnya APBD, ya kemudian juga misalnya pemanfaatan birokrasi, ya kan? Ini juga kan kalau ya mereka mau untuk misalnya bertanggung jawab tidak akan atau berkomitmen tidak akan melibatkan birokrasi, itu akan sangat baik sekali gitu kan. Dan masyarakat akan sangat menghormati ya incumbent yang seperti itu. Gitu. Jadi potensinya sangat besar saya kira. Potensinya tetap masih sangat besar ya. Iya, masih sangat besar. Apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh IJMI untuk memperkecil peluang-peluang pelanggaran itu? Ini dari sisi civil society ya, bukan dari penyelenggara dalam hal ini Panwas atau Bawaslu. Iya, iya. Kami ya sebagai bagian dari masyarakat ya, bagian dari sistem pemilu ini ya, sebagai pemilih dan tentu saja sebagai bagian dari pilkada ini ya, tentu saja bisa melakukan hal-hal yang bisa menjaga kualitas demokrasi. Misalnya turut mengawasi jalannya pemilu gitu kan, atau jalannya pilkada. Bisa misalnya juga melaporkan kalau ada kecurangan, itu bisa gitu. Nah, bagian dari kami justru adalah seperti itu. Jadi tidak mungkin ya Panwas yang aparaturnya sangat sedikit, terbatas itu bisa bekerja dengan maksimal tanpa ada bantuan dari masyarakat. Nah, saya kira peran ormas atau masyarakat itu adalah tidak menjadi bagian dari kecurangan gitu ya, tapi bagian dari pemecahan masalah atau solusi. Ya, dengan misalnya berani memberi laporan misalnya ya kepada Panwas gitu kan, untuk ya jika terjadi kecurangan-kecurangan di lapangan. Oke. Gitu. Nah, Kang Agus, dulu kita di periode yang lalu ada istilah apa, gerakan lindungi hak pilih ya. Nah, itu kan masif sekali itu ya. Dari mulai pemilih pemula sampai pemilih-pemilih yang lanjutan itu dilakukan gitu. Nah, ini bagian dari edukasi terhadap para pemilih. Nah, sekarang ini apakah itu masih berlanjut bagaimana melindungi hak pemilih gitu kan? Gitu. Itu gimana sekarang? Semangatnya tetap. Semangatnya tetap ada. Semangatnya tetap. Ya, yang tidak ada itu kan hanya nama ya, hanya label. Kenapa waktu itu sampai ada gerakan melindungi hak pilih? Karena itu kan hajat nasional ya. Artinya pemilu nasional lah. Lalu kemudian pada saat itu juga ada dalam tanda petik ya, ada persoalan ya, ada masalah terkait data pemilih kita, minimal dimasalahin gitu ya. Kalau dari sisi kami sih, kami yakin data pemilih bersih ya, bahwa ada hal-hal yang kurang ya, itu masih dalam batas yang menurut hemat kami bisa ditoleransi lah. Jadi kalau semangatnya sama Kang Adul, jadi bahkan kemarin pada waktu coklit juga kita ketat betul melakukan supervisi monitoring ke teman-teman PPDP, Bawaslu juga ya, sampai ke tingkat bawah juga melakukan pengawasan melekat gitu ya. Dan makanya pleno di PPS maupun di PPK kan cukup rame, dinamis begitu ya. Semata-mata untuk tadi itu ya, didorong oleh semangat bagaimana kita melindungi hak pilih gitu ya. Karena intinya kan dua hal. Pertama, jangan sampai orang kemudian terdata ganda lalu bisa menggunakan kegandaan datanya itu untuk kecurangan. Yang pada saat yang sama kita harus memastikan semua orang yang sudah memenuhi syarat dapat kita layani hak pilihnya gitu ya. Jadi saya kira semangatnya tetap kita lakukan. Semangat tetap semangat ya. Hanya memang tidak ada label pakai apa GMHP kayak waktu itu ya. Baik, bagaimana harapan ini IJMI ya terhadap penyelenggaraan pilkada khususnya di Provinsi Banten ini, agar tetap optimis, semangat ya, tetap semangat gitu. Mungkin ada harapan-harapan terhadap penyelenggara yang harus ditingkatkan untuk lebih baik gitu kira-kira? Ya, harapan kami ya pertama dari masyarakat tentu saja mengharapkan agar penyelenggara khususnya KPU dan Bawaslu lebih bekerja semangat lagi ya. Kemudian juga tetap
sambil mensosialisasikan juga tuh protokol kesehatan ke masyarakat gitu kan. Karena kan memang kita ini ngeri di masyarakat ini tetap masih banyak yang abai gitu ya. Betul. Terkait dengan kondisi saat ini yang cuek-cuek saja gitu ya. Nah, itu peran dari penyelenggara saya kira. Tidak ada saat ini yang memiliki kekuatan sampai ke tingkat paling bawah selain KPU dan Bawaslu. Betul. Karena Bawaslu misalnya punya pengawas TPS, kemudian KPU punya KPPS, dan itu adalah organ-organ yang aktif untuk bisa dimanfaatkan gitu untuk sekaligus mensosialisasikan terkait dengan protokol kesehatan ke masyarakat. Itu. Jadi saya kira ini bisa menjadi jalan untuk lebih waspada lagi masyarakat terkait dengan pandemi. Nah, pada satu sisi yang lain kami juga mengharapkan agar masyarakat juga punya keinginan yang sama bahwa pemimpin yang terpilih nanti itu adalah pemimpin yang bisa membawa perubahan, kemudian membawa keamanan masyarakat untuk lepas dari pandemi ini. Bagaimana kemudian masyarakat nanti melalui pemimpin yang terpilih ini bisa mempercayai bahwa dia mampu melewati masa-masa krisis ini dengan baik gitu kan. Karena bagaimanapun ekonomi masyarakat ini sangat terganggu saat ini gitu. Hidup ini mereka saat ini sedang susah lah ya gitu ya. Betul. Sedang susah ekonomi mereka itu. Nah, sehingga harapan nanti pemimpin yang terpilih nanti adalah pemimpin yang betul-betul punya kemampuan untuk menangani kondisi perekonomian mereka yang sekarang ini sedang bermasalah. Oke. Gitu. Gimana KPU menjawab harapan dari masyarakat yang diwakili oleh ICMI ini? Ya, sejauh ini kita sudah berusaha maksimal ya untuk melakukan itu, baik berkaitan dengan pemahaman masyarakat terkait aspek-aspek elektoral ya, aspek kepemiluan. Yang kedua, pada saat yang sama ya, bareng-bareng juga kita melakukan sosialisasi, bukan hanya by lisan gitu ya, bukan hanya secara lisan, tapi kita berikan contoh bilhal. Misalnya ketika teman-teman PPDP melakukan coklit, semua kita pastikan istilahnya APD-nya dipakai gitu kan. Meskipun ya resikonya ada yang kemudian dicurigai, ada dicurigai petugas kesehatan mau nyuntik gitu kan, macam-macam lah ya. Kemudian teman-teman di level atasnya juga PPS, PPK gitu ya. Sama ya, bahkan juga kami memberikan praktek lah ya. Kalau sekarang saya tidak pakai, ini kan karena kepentingan studio tadi ya. Jadi ini saya dari tadi udah pakai nih sebetulnya. Tiap hari kita pakai. Ini contoh sederhana lah ya. Kemudian terkait dengan aspek-aspek teknis kepemiluan, kami juga teman-teman ya di kabupaten kota, kami di provinsi juga muter keliling, sudah melakukan sosialisasi ya. supaya informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknis kepemiluan tetap bisa nyampai. Ya, meskipun tadi memang pesertanya kemudian menjadi lebih terbatas gitu ya. Area-areanya juga, ruangan-ruangan juga menjadi terbatas. Itu sebabnya kemudian dibantu dengan media-media virtual. Ya, melalui medsos teman-teman di web. Cuma kan sayangnya kan masyarakat kita juga kan belum semua ya, belum semua familiar lah dengan media-media virtual. Padahal kita banyak melakukan sosialisasi itu di situ ya, di media-media sosial kita itu. Jadi insya Allah harapan itu sudah kita jawab, Kang Rohman. Ya, artinya sudah berjalan gitu ya. Dan kami pastikan semuanya memang, karena ini juga kami juga merasa butuh. Bagaimanapun sebagai penyelenggara kami punya semangat juga ingin memiliki beres pilkada ini memiliki legacy gitu ya Kang Adu ya. Semua orang kan saya kira normal lah ya. Kita ingin mewariskan satu legacy dari satu pemilihan yang pertama kali baru terjadi dalam sejarah kita. Dan legacy yang paling baik legacy itu adalah bagaimana bisa melahirkan pemimpin sesuai dengan harapannya Kang Rohman tadi. Seberapa kuat optimisme bahwa pilkada di tengah pandemi ini mampu melahirkan pemimpin yang lebih baik ketimbang di luar masa pandemi. Ya, kalau soal melahirkan pemimpin yang lebih baiknya itu kan memang bukan hanya, bahkan saya kira porsinya tidak di KPU ya. Tapi sebagai penyelenggara yang mengawal regulasi dan aturan main itu kan penting. Iya, yang mau saya katakan Kang Jara, yang Kang Adul ya, yang bisa kita lakukan pertama adalah melakukan sosialisasi ke para partai politik ya, sebagai pengusung dari para calon pemimpin. Bagaimana mengikuti seluruh tahapan ini sesuai dengan regulasi, sesuai dengan norma dan lain-lain. Kan itu yang pertama. Yang kedua, kita melakukan sosialisasi ke masyarakat dan edukasi. Kalau sosialisasi itu kan hanya menyampaikan informasi, tapi kalau edukasi itu juga sekaligus membangun kesadaran kritis masyarakat, ya,
supaya bagaimana mereka ini bisa menggunakan hak pilihnya secara cerdas. Tapi kan kami lagi-lagi kan sebagai KPU kan ketika masuk di area pendidikan politik ini seringkali agak harus hati-hati kan. Nah, dulu ya harus hati-hati karena kalau keceplosan sedikit saja misalnya menyebut contoh nama, menyebut contoh nomor, itu bisa bahaya. Nah, itu yang saya bilang tadi bahwa melahirkan pemimpin yang lebih berkualitas sebetulnya itu adalah tugas bersama terutama partai politik ya dan masyarakat sipil saya kira ya yang harus mendorong. Kalau kami sebagai pelaksana undang-undang, bagi kami yang paling penting seluruh tahapan sesuai dengan regulasi kami kawal. Oh iya, satu lagi, kami pastikan kami jaga integritas kami sebagai penyelenggara. Tidak boleh partisan, tidak boleh berbuat tidak adil, ya, melanggar berbagai macam kode etik. Saya kira itu. Itu sudah pasti. Dan itu akan dikontrol oleh masyarakat sipil. Harus, saya kira Bang harus. Ismi mau melakukan upaya kontrol terhadap penyelenggaraan pilkada di wilayah Provinsi Banten kira-kira di tahun ini? Insya Allah kita kan ada di teman-teman di Orda ya, Orda Kabupaten Kota se-Banten. Ada rencana untuk melakukan selain juga membantu edukasi, sosialisasi, termasuk juga kontrol terhadap penyelenggara dan juga para kontestan pilkada. Itu termasuk ya. Termasuk dalamnya adalah kita mengawasi penyelenggara, gitu, supaya penyelenggara ini ya tetap komitmen, gitu kan, non partisan dan tidak berat sebelah gitu. Dan pakai masker tiap hari ya. Nah, pakai masker tiap hari itu harus. Iya, jadi ada masker kesehatan, ada masker etik kan gitu ya. Nah, masker etik itu ya berbagai aturan tentang kode etik kan. Gitu ya. Jadi kita harus maskerin, jangan sampai terkena virus gitu ya. Virus dari orang-orang yang berkepentingan lah gitu ya. Insya Allah kami juga jaga ini ya dengan teman-teman. Nah, ini teman-teman sekalian, sebetulnya saya ingin lebih banyak menggali soal bagaimana pilkada di tengah COVID ini. Ada yang optimis, ada yang juga masih merasa pesimis, dan kita harus menjawab bagaimana yang masih dalam tanda kutip pesimis itu ya. Dan itu mungkin juga presentasinya tidak sedikit ya. Tapi kita terbatas oleh waktu di pertemuan kita kali ini, dan kita akan nanti sambung di pertemuan yang akan datang. Saya pikir ini penting dan harus kita jaga terus bagaimana pilkada tidak boleh berhenti ya, apalagi demokrasi tidak boleh juga mati. Nah, untuk menutup sesi ini saya berikan kesempatan kepada kedua narasumber untuk memberikan closing statementnya. Silakan dari Kang Agus terlebih dahulu. Ya, pertama saya kira kami pastikan ke masyarakat begitu ya, ke para pemilih khususnya di 4 kabupaten kota. Alhamdulillah sejauh ini kami berupaya keras betul ya melaksanakan seluruh tahapan ini, bukan hanya memenuhi aspek-aspek elektoral teknisnya ya, tetapi juga sekaligus memastikan supaya kesehatan dan keselamatan kita semua. Karena PKPU ketika bicara kesehatan dan keselamatan ini bukan hanya untuk penyelenggara, tapi untuk seluruh pihak yang terlibat. Itu kami lakukan. Yang kedua, tentu kami bisa ingin menghimbau kepada masyarakat, sekaligus kami sampaikan bahwa sosialisasi sampai sejauh ini memang belum cukup masif mungkin ya, karena berbagai macam keterbatasan. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa seluruh kabupaten kota itu memiliki berbagai macam platform media virtual yang bisa diakses oleh masyarakat. Supaya tadi itu ketika tidak bisa ketemu langsung di sosialisasi luring, sebetulnya masyarakat masih bisa di media sosial. Ketika ingin hadir kampanye tapi khawatir ada virus di sana misalnya kan, masyarakat sebetulnya juga masih bisa, apalagi nanti setelah pasangan calon ditetapkan, kan visi-visinya nanti akan kita publish kan di berbagai tempat termasuk di media sosial. Jadi pesan saya sih, mari kita bersama-sama tingkatkan literasi pilkada kita ini, meskipun dalam situasi yang sangat penuh dengan keterbatasan. Kemudian yang terakhir, tentu saya kira tidak ada pilkada yang sukses tanpa peran serta terutama kelompok-kelompok strategis lah di dalam masyarakat. Ya tentu di luar partai maksud saya. Kalau partai kan sudah pasti deh karena mereka peserta. Nah, itu mulai dari ormas, kemudian LSM, perguruan tinggi, mahasiswa, ya para alim ulama. Nah, karena itu saya kira yang terakhir tentu kami berharap partisipasi itu betul-betul konkret gitu ya, diwujudkan, dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat sipil, supaya pilkada kita ini betul-betul menjadi pilkada yang bukan hanya berkualitas tapi juga partisipatif. Oke, baik. Terima kasih Kang Agus, luar biasa ya closing statementnya. Silakan Kang Rahmat. Ya, pesan kami ada 3 ya. Pertama ditujukan kepada penyelenggara. Pertama, penyelenggara ini adalah organ yang sangat vital dalam mengawal demokrasi di tingkat kabupaten kota yang sedang melaksanakan pilkada.
Oleh karena itu kami berharap agar penyelenggara ini bisa netral, non partisan, kemudian adil dan bertanggung jawab. Kemudian kepada kontestan kami berharap agar mereka bisa menjaga tanggung jawab mereka, moralitas, integritas dengan tidak berbuat curang, tidak memanfaatkan jabatan, tidak memanfaatkan akses kepada APBD gitu kan. Ya fair-fair sajalah gitu. Nah, masyarakat pasti akan memilih pemimpin yang betul-betul fair, kemudian bertanggung jawab dan komitmen untuk membesarkan atau menjaga masyarakat. Yang ketiga, kepada seluruh masyarakat di 4 kabupaten kota se-Provinsi Banten yang sedang menyelenggarakan pilkada, kami berharap agar masyarakat dapat datang ke TPS 9 Desember nanti dengan semangat, ya, dengan penuh sukacita dan optimisme yang tinggi. Semoga pemimpin yang nanti terpilih adalah pemimpin yang membawa masyarakat menuju kehidupan yang baru, yang bebas dari pandemi dan sejahtera. Baik, terima kasih Kang Agus, Kang Rahman. Pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, pilkada adalah bagian sarana dari pesta demokrasi yang harapannya adalah mampu melahirkan sosok pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat banyak. Dan di tengah pandemi COVID ini, tentu saja kita berharap pilkada tetap berjalan dengan baik, kemudian kesehatan menjadi hal yang utama yang harus kita jaga bersama. Terima kasih. Jangan lupa saksikan di fanpage dan YouTube Sultan TV. Bersama saya Kang Adul dalam program Tokoh Bicara, dan jangan lupa kita selalu menggunakan masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.